Filosofi menabur benih. Kenapa saya paling senang pakai ilustrasi petani? Karena Mister Park selalu pakai ilustrasi petani. Waktu kita menabur benih, ada beberapa kemungkinan, Bapak Ibu. Ya, pertama, benihnya ini jatuh ke tanah langsung burung ambil dan makan. Tumbuh nggak? Nggak tumbuh. Langsung dimakan nama burung. Ya, ada sebarian bibit jagung, kalau burung langsung makan ya udah nggak akan keluar pohon jagung. Lalu kemungkinan kedua, benih tersebut jatuh ke tanah yang berbatu. Artinya tanahnya itu pendek ya, nggak dalam. Mungkin benih ini akan tumbuh sebentar, tapi karena tanahnya tidak dalam, akarnya juga pendek. Ya, jadi gampang mati. Baru tumbuh sebentar udah mati. Kena angin, kena hujan, kena air langsung ke bawah ya akarnya keangkat mati. Ya, ini adalah filosofi menabur benih kedua. Yang ketiga, kemungkinannya adalah jatuh ke semak belukar. Di situ banyak tumbuhan liar ya, akar-akar yang liar. Akhirnya pohon Anda mungkin tumbuh sebentar, tapi karena akar liarnya, tanaman liarnya terlalu banyak, akhirnya nyekek akarnya pohon tersebut. Akhirnya pohon ini mati juga, nggak bisa napas ya, kalah dengan tanaman liar-liar tersebut. Atau kemungkinan yang keempat adalah benih tersebut jatuh ke tanah yang subur, ya, yang gembur, tanahnya bergizi, airnya cukup, keasamannya pas, keluar pohonnya, tunasnya, batangnya, rantingnya, bunganya, keluar buahnya. Nah, waktu kita menebarkan benih di atomi, ada empat kemungkinan ini, Bapak Ibu. Ya. Ada yang langsung nolak, itu seperti dimakan burung, Bapak Ibu. Atau ada langsung celah, aduh bisnis MLM, network marketing, ngapain ikut gituan, lu akan rugi. Betul, kalau Anda bukan di atomi. Tapi kalau Anda di atomi, apa ruginya? Anda join gratis, tiap bulan gak disuruh belanja, setahun sekali aja itu pun bebas ya. Mau belanja sesuai kebutuhan. Apa ruginya? Anda nggak disuruh beli paket ya, tapi Anda kemakan omongan orang. Nah, itu seperti yang dimakan burung. Atau seperti yang kedua, jatuh ke tanah berbatu. Langsung Anda kerja gila-gilaan. Kata Pak Max 1 miliar, ayo, ayo, bisa. Langsung semangatnya 45. Tapi ingat, pola pikir Anda tidak dirubah. Pengen cepet-cepet kaya. Nah, ini adalah orang yang mau kaya cepet di Atomi. Makanya baru berakar sebentar karena tanahnya pendek, mati. Ya, nafsu, terlalu nafsu, tidak dibenahi dulu pola pikirnya. Langsung jualan, wah langsung beli paket 30 juta jualan. Caranya salah. Jatuh ke semak belukar. Ya, ini seperti apa? Udah hadir ke SA, udah hadir ke Zoom ya, tapi komunitas dia adalah orang-orang yang negatif. Jadi dia ngumpul dengan orang yang senasib. Ya, kan ada videonya tuh dari James gue. Jangan ngopi dengan teman yang senasib. Karena kalau lu ngopi dengan teman yang senasib, akhirnya jadi curhat. Aduh, bisnis Atomigo susah loh, cari orang susah. Pada bilang mahal, ke SA suruh bayar, nggak ada duit. Susah ngasilin komisi aja 750 itu, lama. Iya, gue juga. Iya, gue juga. Semua juga ya. 10 orang juga bilang, iya, gue juga susah. Ah, berarti bukan gue doang yang susah. Semua juga susah. Berarti atominya yang susah ini. Bisnis atominya yang nggak jalan ini. Ya, apalagi, wah, pokoknya semua keluh kesah. Anda berada di komunitas yang salah. Akhirnya Anda sendiri yang tadinya udah mulai numbuh, karena terdesak dengan tanaman-tanaman liar ini, orang-orang yang negatif thinking, Anda pun ikut mati. Ya. Nah, kemungkinan yang keempat ini seperti apa? Jatuh ke tanah yang subur. Anda ikuti mentor yang sudah sukses. Anda jiplak 100% apa yang mereka ucapkan dan kerjakan. Bukan hanya ucapkan. Ucapkan dan kerjakan.
Ada leader yang cuma ucapkan doang. Tapi dia sendiri nggak ngerjakan. Jangan Bapak Ibu. Cari. Kalau belum ketemu, cari lagi. Cari lagi di upline-upline kita. Kalau sampai nggak ada gimana Pak Mike? Ikuti mentor paling atas adalah Mr. Park Han-gil, chairman-nya Atomy. Tontoni semua videonya Mr. Park. Sampai bosen. Ya, kalau Anda mau jatuh ke tanah yang subur seperti itu. Anda rubah dulu pola pikir Anda. Dengan video-video Mr. Park Han-gil. Sampai ubun-ubun Anda nih keluar Mr. Park punya rambut. Ya, ikuti mentor utama kita, Mr. Park. Bukan leader kita. Anda nggak perlu leader. Anda cukup perlu satu mentor utama yaitu Chairman Park Han-gil. Nah, ini adalah pengajaran-pengajaran yang akan masuk ke dalam Anda. Akhirnya Anda mulai bertumbuh. Akar Anda mulai tumbuh dengan pengajaran yang benar ya. Tidak melakukan penimbunan barang, tidak menjual produk-produk ke marketplace, tidak iklan-iklanan di sosial media jual-jualan seperti menjual kelontong ya, seperti salesman, tidak mencuri-curi member dari jaringan manapun, tidak menjadikan pusat pelatihan sebagai kedainya Anda berjualan tanpa PV ya, tidak menurunkan harga di bawah harga normal ya, tidak kejar-kejar mastership menimbun barang sampai utang sana sini, kelibat hutang akhirnya salahin Atomy ya. Ajaran-ajaran yang benar ini harus berakar. Ini adalah benih yang jatuh ke tanah yang subur. Memang kelihatannya tidak ada hasil. Memang kelihatannya kok lama ya hasil saya. Ingat, semakin lama kita berbuah, artinya semakin lama kita menikmati buahnya. Pohon mangga tadi berapa? Nggak berbuahnya? 4 tahun loh. 4 tahun tidak ada buah. Tapi mulai tahun ke-5 sampai tahun ke-300, Anda tinggal ngipas-ngipas, itu buah keluar terus. 1 tahun bisa 500 buah. Satu pohon. Bayangkan kalau Anda punya 100 pohon. Nah, ya. Jadi Anda mau yang mana? Waktu Anda nebarin benih, nah ini adalah filosofinya. Nggak usah khawatir, Bapak Ibu. Ada yang nggak berbuah, ada yang dimakan burung, ada yang baru bertumbuh mati, itu sudah normal. Nah, orang yang jatuh ke tanah yang subur, nah ini yang Anda harus pegang erat-erat. Ya, Anda harus pegang mereka erat-erat. Karena ini sudah jatuh ke tanah yang subur. Ke-1, ke-2, ke-3. Jangan sampai hilang orang-orang seperti ini. Karena dari mereka pula lah akan keluar orang-orang yang seperti Anda juga. Seperti mereka juga. Ya. Jadi kalau Anda belum berbuah, nggak apa-apa. Emang kita harus menebarkan benih sebanyak-banyaknya. Kalau kita cuma ngomongin satu orang setiap minggu, gimana bisa ada yang bertumbuh? Logikanya seperti itu kan? Apa petani ini cuma nabur benih cuma satu, besok satu, oh besok lagi satu? Enggak kan? Dia nanam langsung segenggam ditebar-tebar. Dia nggak peduli. Mau ada yang dimakan burung, ada yang numbuh di tanah berbatu, mau semak belukar, atau ada yang ke tanah yang subur. Dia tebar terus setiap musimnya. Sekarang saya tanya ke Anda, berapa sering Anda ngomongin Atomic Core setiap hari? Pak Mike, saya nggak ada waktu. Ya kalau ada waktu aja, ya paling seminggu sekali. Terus kapan numbuhnya itu pohon? Itu pertanyaan saya. Makanya Anda harus introspeksi. Berapa benih yang Anda sudah tabur? Berapa pohon yang sudah tumbuh? Walaupun tumbuh, berapa yang sudah berakar ke dalam? Itu pertanyaan yang Anda harus tanyakan setiap hari, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda belum berpenghasilan, bukan Atominya yang tidak berpenghasilan untuk Anda. Andanya yang kerjanya salah arah. Kalau Anda ikuti hukum filosofi yang ini menabur benih, Anda setiap hari tabur pada musimnya. Kalau lagi musim benih, jangan siremin dulu. Jangan kasih pupuk dulu, belum musimnya Bapak Ibu. Tebar benih dulu. Kalau musim benih sudah lewat, baru Anda kasih air, kasih pupuk, kasih vitamin, biar subur.
itu musimnya. Jadi nggak perlu kita nebar benih pada saat kita lagi panen. Lagi panen kita tebar benih, nggak akan tumbuh juga Bapak Ibu. Anda harus tahu musimnya di mana Anda. Kalau Anda lagi musim menabur benih, tebar dulu sebanyak-banyak. Lagi musimnya kasih air, kasih pupuk, kasih gizi, kasih pupuk, kasih air. Musim menuai, tuailah hasil kerja keras Anda. Ya, jangan cepat-cepat. Mau cepat-cepat menuai, nabur aja belum. Nyiramin aja kasih pupuk juga belum. Mau menuai. Ya, jadi ikuti filosofi menabur benih tersebut. 구독, 좋아요 눌러주세요.